Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun dan kapanpun kalian berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11-7 yang beranggotakan Audrey nomor absen 7, Ina nomor absen 8, dan Sarah nomor absen 9. Nah, pada Rabu 5 Februari lalu, kami melakukan percobaan indikator asam basa. Penasaran kami ngapain aja? Yuk tonton terus videonya untuk mengetahui laporan praktikum indikator asam basa kami. Selamat menyaksikan! Tujuan kami melakukan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi sifat asam basa dalam berbagai macam pelarut dan mengidentifikasi perubahan warna yang terjadi pada beberapa pelarut dalam asam basa. Asam adalah zat yang melepaskan ion hidrogen dalam air, memiliki rasa asam, dapat merusak logam dan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh asam meliputi asam klorida dalam lambung dan asam sitrat dalam buah. Sementara itu, basa menghasilkan ion hidroksida dalam air, memiliki rasa pahit, terasa licin, dan mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Contohnya, basa antara lain natrium hidroksida dan amonia. Untuk menentukan sifat asam atau basa suatu larutan, dapat digunakan beberapa metode. Indikator alami seperti bunga kembang, sepatu, dan kunyit berubah warna sesuai pH larutan. Kertas lakmus juga dapat digunakan di mana warna merah menunjukkan asam dan biru menunjukkan basa. Selain itu, indikator sintesis seperti phenolphthalein dan mentil merah memberikan perubahan warna spesifik. Cara lain adalah dengan mengukur pH, di mana larutan asam memiliki pH kurang dari 7, basa lebih dari 7, dan netral pada pH 7. Dan alat-alat yang kami gunakan adalah seperti lumpang dan alu, plat tetes, pipet, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Bahan-bahan yang digunakan ada bunga mawar, kunyit, kol ungu, air hujan, air AC, larutan HCl 0,1 m, larutan NaOH 0,1 m, larutan NaCl 0,1 m, aquades, lakmus merah, lakmus biru, dan phenolphthalein. Nah, selanjutnya cara kerja. Pertama, iris tipis-tipis lalu gerus kunyit, bunga mawar, dan kol ungu menggunakan lumpang dan alu. Selama menggerus, tambahkan aquades atau air sebanyak 20 ml atau 4 sendok obat. Kalau ekstranya sudah keluar, tuangkan ekstrak tersebut ke dalam tabung reaksi. Kedua, ambil HCl, NaOH, NaCl, aquades, air hujan, dan air AC dengan tabung reaksi sebanyak 1 ml. Yang ketiga, teteskan di lubang plat tetes HCl, NaOH, NaCl, aquades, air hujan, dan air AC menggunakan pipet tetes. Masing-masing larutan akan diteteskan pada 6 lubang, sehingga plat tetes yang digunakan berulang selama 3 kali apabila jumlah lubang pada plat tetes terdapat 12 lubang. Lalu yang keempat, teteskan sebanyak 5-10 tetes setiap indikator yang digunakan dalam percobaan ke dalam tiap lubang yang sudah diisi larutan. Tiap larutan akan diteteskan 6 jenis indikator yang digunakan. Dan yang terakhir adalah amati perubahan warna yang terjadi. nah ini dia tabel hasil pengamatan dari percobaan indikator asam basa yang telah kami lakukan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan pada tabel, percobaan ini bertujuan untuk mengamati perubahan indikator alami, yaitu bunga mawar, kol ungu, dan kunyit, serta indikator buatan seperti phenolphthalein dan kertas lakmus pada larutan-larutan asam dan basa, sekaligus mengidentifikasi dan membuktikan sifat asam dan basa dari larutan asam klorida, natrium hidroksida, natrium klorida, aquades, air hujan, dan air AC. Tiap indikator akan berubah warna sesuai dengan larutannya, menandakan larutan tersebut bersifat asam atau basa. Nah, pertama kita akan membahas larutan asam klorida dan natrium hidroksida.
Pada asam klorida, larutan ini memberikan warna merah pada bunga mawar, pink terang pada kol, kuning muda pada kunyit, serta bening pada phenolphthalein. Pada lakmus, asam klorida mengubah lakmus merah menjadi pink kemerahan, sementara lakmus biru menjadi pink pastel. Perubahan warna sebagian besar indikator yang menunjukkan warna merah dan warna kuning pada kunyit menunjukkan bahwa larutan asam klorida merupakan larutan asam. Pada natrium hidroksida, larutan tersebut memberikan warna ungu tua pada bunga mawar, ungu violet pada kol, kuning tua pada kunyit, serta bening pada phenolphthalein. Pada lakmus, natrium hidroksida mengubah kedua warna kertas lakmus menjadi warna pink pucat. Perubahan warna beberapa indikator yang menunjukkan warna ungu dan warna kuning tua atau oranye pada kunyit menunjukkan bahwa larutan natrium hidroksida bersifat basa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai larutan natrium klorida dan aqueous. Nah, pada percobaan dengan kedua larutan ini, kedua larutan tidak menunjukkan adanya perubahan warna indikator. Ekstrak bunga mawar tetap menunjukkan warna pink magenta, kunyit berwarna kuning, kol ungu berwarna ungu pada aqueous dan berwarna ungu kebiruan pada larutan natrium klorida, bening pada phenolphthalein, lakmus merah berwarna merah, dan lakmus biru berwarna biru. Tidak adanya perubahan warna pada seluruh indikator menunjukkan bahwa kedua larutan tersebut merupakan larutan netral, bukan larutan asam maupun basa. Pada percobaan dengan dua larutan ini, kedua larutan tidak menunjukkan adanya perubahan warna indikator. Ekstrak bunga mawar tetap menunjukkan warna pink magenta, kol ungu berwarna ungu violet, kunyit berwarna kuning, phenolphthalein tetap bening, lakmus merah berwarna merah, dan lakmus biru berwarna biru. Tidak adanya perubahan warna pada seluruh indikator menunjukkan bahwa kedua larutan tersebut merupakan larutan netral atau bukan larutan basa ataupun asam. Nah, berdasarkan analisis dari data hasil percobaan, bunga mawar dan kol ungu akan berubah warna menjadi warna merah atau pink muda ketika dicampurkan dengan larutan asam dan berwarna ungu ketika dicampurkan dengan larutan basa. Hal ini dapat terjadi karena bunga mawar memiliki kandungan pigmen antosianin. Nah, antosianin adalah pigmen alami yang memberikan warna pada banyak bunga dan buah, dan sifat warnanya dipengaruhi oleh tingkat keasaman atau pH lingkungan di sekitarnya. Nah, selanjutnya kunyit. Pada percobaan, kunyit akan berubah menjadi warna kuning muda pada larutan asam dan berwarna kuning tua atau oranye pada larutan basa. Hal ini dapat terjadi karena kunyit mengandung senyawa warna kurkumin, yaitu sebuah pigmen yang peka terhadap pH. Selanjutnya, phenolphthalein. Phenolphthalein adalah salah satu contoh dari indikator larutan. Phenolphthalein tidak berwarna dalam larutan asam dan netral, namun dalam larutan basa, phenolphthalein berubah menjadi warna merah muda atau merah. Perubahan warna ini terjadi karena phenolphthalein mengalami ionisasi dalam kondisi basa, menghasilkan bentuk terionisasi berwarna. Namun, pada percobaan ini, ketika phenolphthalein dicampurkan dengan larutan basa natrium hidroksida, phenolphthalein tidak menunjukkan adanya perubahan warna. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan larutan natrium hidroksida yang memiliki konsentrasi sangat rendah, sehingga pH-nya tidak cukup tinggi untuk mengubah warna phenolphthalein. Nah, terakhir, kertas lakmus. Kertas lakmus selalu berwarna merah pada larutan asam dan berwarna biru pada larutan basa, sehingga lakmus merah akan berubah menjadi warna biru pada larutan basa dan tetap berwarna merah pada larutan asam dan netral. Lakmus biru akan berubah menjadi warna merah pada larutan asam dan tetap berwarna biru pada larutan basa dan netral. Akan tetapi dalam percobaan ini, kertas lakmus merah dan biru berubah warna menjadi pink pucat pada larutan basa natrium hidroksida. Hal ini dapat terjadi karena konsentrasi natrium hidroksida rendah, sehingga lakmus merah hanya berubah sedikit menjadi pink pucat, bukan biru terang seperti yang biasa terjadi pada basa kuat. Percobaan ini membuktikan bahwa berbagai indikator dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam, basa, dan netral suatu larutan berdasarkan perubahan warna yang terjadi. Larutan HCl terbukti bersifat asam dengan perubahan warna merah pada bunga mawar dan kuning muda pada kunyit, sedangkan NaOH bersifat basa dengan warna ungu tua pada bunga mawar dan kuning tua atau oranye pada kunyit. Larutan netral seperti NaCl, aqueous, air hujan, dan air AC tidak menunjukkan perubahan warna pada indikator. Indikator alami seperti antosianin pada bunga mawar dan kol ungu, serta kurkumin pada kunyit menunjukkan perubahan warna sesuai pH larutan. Sementara itu, phenolphthalein dan kertas lakmus juga menunjukkan perubahan khas dalam kondisi asam atau basa.
Meskipun dalam percobaan ini, konsentrasi NaOH yang rendah menyebabkan perubahan warna yang lebih lemah dari biasanya. Dari praktikum ini, saya belajar bahwa tanpa kita sadari, bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita dapat dimanfaatkan sebagai indikator asam basa. Hal ini membuka wawasan bahwa kimia tidak hanya terbatas pada bahan-bahan laboratorium, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, selama berproses bersama kelompok, saya mendapat dan menerapkan nilai Serviam, persatuan, serta cinta dan belas kasih. Hal ini karena selama berproses, kami selalu siap sedia untuk membantu satu sama lain dan bekerja sama dengan sungguh-sungguh agar praktikum berjalan lancar. Saat saya sudah menyelesaikan praktikum ini, saya belajar akan banyak hal, terutama mengenai asam dan basa, yang dimana ternyata suatu larutan bisa saja berubah warna ketika bereaksi dengan asam ataupun basa. Dari praktikum ini, tentu saja saya telah menerapi beberapa nilai Serviam, seperti totalitas dalam mengerjakan laporan dan saat uji coba di lab. Dan tentu saja yang paling penting adalah nilai persatuan, karena saat kita melakukannya bersama kelompok, pasti kami harus membantu teman kami yang sedang kebingungan ataupun kesusahan. Dari percobaan ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja indikator asam basa dalam mengidentifikasi sifat suatu larutan. Dengan menggunakan berbagai indikator, baik alami maupun buatan, saya dapat melihat bagaimana perubahan warna terjadi sesuai dengan tingkat keasaman atau kebasahan larutan. Nilai Serviam yang saya dapatkan selama melaksanakan percobaan ini yaitu totalitas dan persatuan, di mana untuk mendapatkan hasil praktikum yang maksimal dibutuhkan kemauan dari diri masing-masing untuk melaksanakan praktikum dengan sungguh-sungguh, disertai sikap yang kooperatif antar anggota kelompok agar dapat selesai dengan lancar. Nah, sekian video laporan praktikum percobaan asam basa yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Ikan hiu makan tomat, jangan lupa beli donat. Kimia Isofan, I love Bu Fenty so much. Sekian dari kami kelompok 3, terima kasih.